Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di kegiatan pembelajaran 3, tema 7 subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Kita awali pembelajaran kita seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang membaca dongeng, perbedaan karakteristik individu, dan menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan dengan benar. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi karakteristik teman berdasarkan kegiatan di perpustakaan dengan tepat. Kemudian kalian mampu membuat daftar tentang kegiatan di perpustakaan dengan tepat. Dan kalian mampu menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan tepat. Baik anak-anak, kita mulai ya pelajaran kita pada hari ini. Nah, di buku kalian halaman 132, kita akan memulai kegiatan pembelajaran 3 kita. Di situ ada sebuah cerita anak-anak, ya, berjudul Bermain di Kebun Sekolah. Di situ ada Siti, Lani, dan Dayu sedang melakukan kegiatan di kebun sekolah. Ada yang sedang membaca buku, ada juga yang sedang menikmati keindahan pemandangan di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Baik, di sini anak-anak ada sebuah cerita lagi ya. Saya akan bacakan lagi ceritanya. Kalian dengarkan dengan baik. Ya, bisa menyimak di buku kalian masing-masing. Ceritanya berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan anak-anak, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu kalau rantung itu patah? Namun kepompong itu hanya terdiam mendengar ejekan si semut. Hingga pada suatu hari, anak-anak, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu pun jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, tolong bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Untunglah anak-anak, saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang dulu pernah kau jelek, semut, kata si kupu-kupu.
Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak, demikian ceritanya. Ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita peroleh. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, anak-anak, mari kita jawab bersama-sama soal-soal berikut ya. Nomor 1, mengapa semut mengejek kepompong? Yuk, kenapa? Ya, karena bentuk kepompong dikira semut sangat jelek dan ia tidak bisa kemana-mana. Nomor 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong hanya terdiam, ia sabar dan menerima ejekan semut. Nomor 3, mengapa semut meminta tolong? Ya, karena semut tadi tergelincir dan jatuh ke lumpur saat hujan. Nomor 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu bersedia menolong semut, meskipun dulu ia pernah mengejeknya waktu jadi kepompong. Nomor 5, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Ya, kupu-kupu menjalurkan ranting ke semut dan membawanya terbang. Nomor 6, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ya, ia berterima kasih kepada kupu-kupu. Nomor 7, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Ya, itu di terakhir sini ya tadi anak-anak ya. Ya, ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimanakah kalimat yang akan diucapkan oleh semut? Misalkan seperti ini anak-anak. Aku berjanji tidak akan menghina makhluk lain di kebun sekolah ini. Nah, itu anak-anak kisah si kupu-kupu dan semut tadi. Ingat baik-baik, banyak sekali ya pelajaran yang kita peroleh dari dongeng-dongeng atau cerita-cerita binatang ini. Kita dari kisah kupu-kupu dan semut tadi dapat mengambil pelajaran, kita tidak boleh mengejek orang lain. Dan bila kita ada yang mengejek, kita harus tetap sabar, ya. Kemudian jika ada yang butuh pertolongan, kita harus menolong mereka. Kita harus menolong siapapun yang membutuhkan, meskipun mereka pernah menyakiti kita. Anak-anak harus sering-sering membaca buku ya, harus sering-sering membaca cerita-cerita seperti ini. Agar kalian sekali lagi dapat terlatih imajinasi kalian. Kemudian kemampuan kalian dalam membaca atau berliterasi dapat terlatih dengan baik. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Nah, sini aja buat cerita saya lanjutkan ya. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Baik anak-anak, kalian pasti kenal dengan ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan adalah ruang yang biasa digunakan untuk membaca buku dan meminjam buku. Ketika kita berkunjung ke perpustakaan, tentunya teman-teman kita memiliki banyak kegiatan kesukaan yang mereka gemari, ya, atau bacaan-bacaan yang mereka sukai. Itu apa? Pasti berbeda-beda setiap teman-teman kita. Nah, ini misalkan ya, saya mendata beberapa teman-temannya si Udin dan Siti. Misalkan Udin ya suka membaca buku cerita tentang binatang. Kemudian Siti suka membaca buku cerita binatang juga. Edo suka membaca buku sejarah Indonesia. Lani suka mengamati global. Dayu juga suka mengamati global. Kemudian Benny suka membaca buku cerita binatang. Nah,
Ya, jadi setiap anak itu ada yang sama, ada yang berbeda. Kegiatan kesukaan ketika berkunjung ke perpustakaan atau buku-buku yang disukai mereka untuk dibaca itu pasti berbeda-beda. Nah, setelah didata seperti ini, itu kita bisa mendata juga jumlahnya. Jadi, setelah kita kelompokkan siswa berdasarkan kesukaannya, baru kita kelompokkan. Misalkan ini yang nomor 1, membaca buku cerita itu ada berapa anak? Ya, ada 3. Kemudian yang membaca buku sejarah ada 1. Mengamati globe ada 2. Nah, anak-anak, dengan kalian mengelompokkan teman-teman kalian berdasarkan kegiatan kesukaan mereka, kalian dapat tahu dan juga sadar ternyata di sekitar kita ada banyak sekali perbedaan. Kalian pasti tahu sikap-sikap kita yang harus kita tunjukkan kepada mereka yang berbeda kesukaan atau kegiatan yang mereka sukai. Pasti tahu, yaitu kita harus menghargai, menghormati, tetap mengajak mereka berteman, hidup selalu rukun, dan lain sebagainya. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar kembali menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ingat anak-anak, pecahan yang kita pelajari di kelas 2 ini adalah 3 pecahan ini ya, yaitu 1/2 atau setengah, 1/3 atau sepertiga, dan 1/4 atau seperempat. Ya. Jadi jika ada soal, jangan sampai menjawab dengan pecahan yang lain ya. Nah, kita akan coba saja langsung menjawab bersama-sama soal di halaman 139 dan 140. Ingat, untuk menentukan pecahan itu kita bisa tinggal membaca atau menghitung jumlah benda yang ada. Baik, kita akan coba jawab nomor 1. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Karena ini jumlahnya ada 2, maka dia adalah pecahan setengah. Berikutnya yang nomor 2, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan apa? Kita hitung dulu jumlah bukunya semua ya. 1, 2, 3, 4. Maka dia adalah pecahan seperempat. Yang nomor 3, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Karena ini jumlahnya 2, maka dia adalah setengah. Sedangkan buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan apa? Di sini jumlahnya ada 1, 2, dan 3. Maka dia adalah pecahan sepertiga. Selanjutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Karena di sini jumlahnya ada 3, maka termasuk pecahan sepertiga. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita hitung dulu jumlah benda keseluruhan berapa ya. Setelah itu kita bisa menentukan dia pecahan berapa. Selanjutnya kita akan menjodohkan atau menarik garis pecahan dan benda yang sesuai dengan pecahan tersebut. Nomor 1, pecahan setengah. Manakah kumpulan buku berikut yang sesuai dengan pecahan setengah? Kita cari yang jumlahnya 2 karena ini 1/2. Nah, ini ya. Oke, kita tarik garis. Nomor berikutnya 1/3. Kita cari yang jumlahnya 3. Nah, yang atas sendiri 1, 2, 3. Maka kita tarik garis ke sini. Dan yang 1/4 kita cari yang jumlahnya 4. Apakah ini? Kita hitung saja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5, berarti bukan 1/4. Yang 1/4 adalah ini ya, 1, 2, 3, 4. Maka kita tarik garis. Nah, itu anak-anak ya. Jadi untuk menentukan pecahan
Jadi anak-anak, untuk menentukan pecahan berapa, itu kita hitung dulu jumlah keseluruhan benda tersebut. Baru kemudian kita dapat menentukan pecahan yang sesuai. Nah anak-anak, itu tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan merangkum ya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar kembali membaca dongeng dan mengambil intisari yang ada di dalam dongeng tersebut. Ingat, di dalam sebuah dongeng ada pelajaran atau hal yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita juga belajar mengelompokkan perbedaan karakteristik individu teman-teman kita, yaitu kegiatan kesukaan di perpustakaan. Kemudian menentukan sikap-sikap yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Dan yang terakhir kita belajar menentukan pecahan setengah, seperempat, dan sepertiga. Ingat kuncinya, kita hitung dulu jumlah benda keseluruhan, baru kita tentukan pecahannya. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian berlatih ya. Nah, di buku kalian halaman 137 dan 138, tadi sudah saya contohkan mengelompokkan teman-teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan. Tentunya teman-teman kita berbeda. Nah, tugas kali ini anak-anak, silahkan kalian hubungi teman-teman kalian sebanyak mungkin dari kelas 2B ya. Boleh lewat telepon atau lewat WA. Tanyakan ketika teman-teman kalian itu ke perpustakaan atau membaca di rumah, tanyakan buku kesukaan mereka. Jadi mereka suka membaca buku apa? Ya. Tanyakan dengan baik dan sopan sambil menyapa teman-teman kalian karena kita sudah lama tidak bertemu. Setelah itu, tulis di buku kalian seperti kolom yang sudah ada di dalam 37 ini. Kemudian kelompokkan sesuai dengan jumlahnya ya. Yang terakhir, tentukan diskusikan bersama orang tua kalian di rumah bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan berbeda. Ya, kerjakan di rumah dengan penuh semangat. Seperti biasa, jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkannya ke WA saya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Dan tetap juga semangat dalam menjalankan ibadah puasa kita. Sampai jumpa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.